Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi bersama Umi Ria di sini. Apa kabarnya hari ini? Tentu saja alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Baiklah, pada hari ini Umi akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Oke. Dalam konteks ini yang Umi akan jelaskan adalah ciri-ciri khusus dari hewan. Oke. Ada yang tahu bagaimana ciri-ciri khusus hewan? Oke, kali ini Umi akan memberikan 3 contoh hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Siap mendengarkan? Simak baik-baik. Hewan yang pertama yaitu adalah kelelawar. Kelelawar itu memiliki alat pendeteksi benda. Sudahkah kalian ketahui jika kelelawar tersebut tidurnya pada siang hari dan akan mencari makan pada malam hari? Beda kan sama manusia? Kalau manusia siang hari beraktivitas bukan malah tidur. Kalau kelelawar, apa sih dia malam hari? Lalu bagaimana cara kelelawar itu mencari makan di malam hari? Sementara malam hari itu kan gelap sekali. Bagaimana dia bisa mencari makanan dalam keadaan gelap? Kelelawar mampu memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi yang dihasilkan tersebut nantinya dipantulkan ke benda-benda, misal pada cabang pohon atau bisa juga kepada serangga. Selanjutnya, kelelawar mampu mendengar gema. Dari gema itulah kelelawar mampu mengetahui letak serta jauh dekatnya jarak atau makanan atau juga rintangan-rintangan yang menghalangi terbangnya untuk bisa bergerak dengan bebas. Kemampuan kelelawar itu untuk mengetahui arah terbang dan makanan, serta juga keadaan lingkungannya dengan menggunakan pantulan suara itu yang disebut dengan ekolokasi. Yang disebut apa? Ekolokasi. Oke, jadi kesimpulannya kelelawar itu memiliki alat pendeteksi dengan memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi untuk membantu mencari makanan di malam hari. Oke, itu untuk hewan kelelawar ciri khususnya ya. Kemudian ciri khusus hewan yang kedua yaitu ciri khusus cicak. Ada yang tahu cicak? Ada yang tahu lagu cicak-cicak di dinding? Ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Jadi cicak itu bisa lengket di dinding. Coba kalau manusia, bisakah manusia lengket di tembok? Enggak bisa. Kalau cicak bisa. Itulah yang menjadi ciri khusus dari cicak. Kalian tentu pernah melihat cicak. Namun apakah kalian pernah memperhatikan kaki cicak? Mengapa bisa cicak itu merayap di dinding atau langit-langit rumah? Coba kalau kita di langit rumah, pasti jatuh deh kita. Ya, sedangkan cicak tidak akan jatuh ke bawah. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak, kaki cicak itu tertutup oleh kulit yang tipis dan memiliki bulu-bulu halus yang banyak. Dengan kaki seperti itu yang dimiliki oleh cicak bisa melekat di dinding ya. Jadi cicak itu bisa melekat di dinding ataupun langit-langit rumah dengan leluasa dan tidak takut dirinya jatuh. Itulah ya. Jadi perlu kalian ketahui juga ciri khusus lagi dari cicak. Pernah melihat cicak memutuskan ekornya? Ya, cicak itu bisa mengelabui mangsanya. Jadi misalnya ada kucing mau menangkap, dia mau kabur, dia lepasin deh ekornya itu. Ekornya dilepaskan untuk mengelabui pemangsanya. Jadi cicak itu kesimpulannya cicak itu memiliki ciri khusus apa? Cicak memiliki kaki yang lengket dan juga kemampuan untuk memutuskan ekornya. Ingat, kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya itu disebut autotomi. Apa? Sekali lagi? Autotomi. Bentar. Jadi, autotomi itu apa? Kemampuan untuk memutuskan ekor. Oke, kemudian hewan ketiga, hewan terakhir yang akan Umi sebutkan ciri-ciri khususnya, yaitu unta. Ada yang pernah melihat unta?
Pasti belum ya. Ada juga yang pernah mungkin. Nah, jadi apa kalian pernah melihat unta? Melihat unta secara langsung? Mungkin ada yang sudah pernah, atau jika belum, banyak kita bisa melihatnya di televisi maupun media lain yang memperlihatkan seperti apa itu unta. Perlu kalian ketahui, unta itu hidupnya di gurun pasir yang tempat panas ya, di gurun pasir. Gurun itu merupakan suatu daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Jadi di siang hari di daerah gurun suasananya menjadi sangat terik dan sangat panas. Sebaliknya, di malam hari, kondisi di gurun sangatlah dingin. Hanya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang mampu hidup di gurun. Tapi mengapa unta termasuk jenis hewan yang bisa bertahan hidup di daerah gurun ya? Unta mampu hidup di gurun karena unta memiliki bulu mata yang panjang dan berguna untuk menghalangi cahaya matahari. Jadi dia nggak kesilauan ketika bulu matanya panjang. Bulu mata unta itu bentuknya panjang dan berguna untuk menghalangi cahaya matahari serta menghalangi pasir sehingga tidak masuk ke dalam matanya. Sementara itu, unta juga mampu untuk menutup lubang hidungnya untuk menghindari pasir yang tertiup oleh angin. Kaki yang dimiliki juga panjang agar badannya jauh dari permukaan tanah yang panas. Pada punggung unta juga terdapat bagian yang menggembung, di mana bagian ini berisi lemak yang disebut dengan punuk. Lemak adalah cadangan makanan sehingga unta mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi kesimpulannya apa ciri khusus dari unta? Unta memiliki punuk pada punggungnya yang berisi cadangan makanan sehingga unta bisa bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Baiklah anak-anak hebat, ada sudah 3 ciri khusus hewan yang sudah Umi contohkan. Apakah kalian bisa menyebutkan ciri khusus hewan lainnya? Baiklah, Umi cukupkan ini dulu. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.